Kami punya teman di Libya, dia berangkat, dia bawa 50 US, 50 dolar, 5 tahun awet. 5 tahun. Taib Ustaz, semenjak suami saya mendengar tausiah Ustaz, suami saya mengalami gejolak dalam pekerjaan di sebuah hotel. Ia ingin berhijrah kepada yang lebih baik, namun saya takut Ustaz karena utang piutang saya begitu banyak tuh kan. Waduh, saya jadi tersangka di sini ya. Wawancaranya, alhamdulillah. Taib, pertama berbahagialah Anda. Karena ketika seseorang ingin didekatkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah, dia akan dipindahkan dari yang kurang baik menurut Allah kepada yang lebih baik menurut Allah. Yang kedua, ini poin penting nih ya, tolong garis bawahi. Ini kadang-kadang kita perlu keyakinan di sini yang paling kuat. Yang punya rezeki siapa? Yang punya solusi siapa? Kalau Allah sudah menginginkan seseorang baik, maka akan diberikan rezeki yang lebih baik lagi. Anda lebih dekat dengan Allah, masa nggak dapat rezeki? Orang jauh saja dari Allah dapat rezekinya, masa Anda yang dekat nggak dapat rezeki? Perhatikan perbedaannya ya. Saya beri gambaran nih. Nanti saya kisahkan bagaimana kita coba meniti kebaikan-kebaikan itu. Oke, lihat sini. Pertama, saya mulai teori dari Quran surah ke-51 ayat 18 dulu. Quran surah kedua ayat 29. Ayat 22, bukan ayat 18, ayat 22. Perhatikan. Lihat rumusnya ya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22, posisi paling kanan agak sedikit ke bawah. Dan di langit itu rizki kalian telah saya tetapkan, kata Allah. Di langit rizki itu telah ditetapkan dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Jadi artinya tidak ada manusia yang hidup yang tidak mendapatkan rizkinya. Rizki kita sudah ada dan gak akan tertukar, dan gak usah ngambil punya orang lain. Jadi kalau Anda bekerja yang baik dapat rizki, Anda kerja yang jelek pun dapat rizki. Kalau Anda bisa mengerjakan yang baik, kenapa milih yang jelek? Ya, Anda kerja sedikit pun rizki keluar, turun itu. Nah sekarang persoalannya, tadi di mana rizki ditetapkan? Di langit, baik. Sementara kita tinggal di mana? Di bumi. Kita ada di bumi, ya Allah rizkinya di langit, sayanya di bumi. Bagaimana? Turun Quran surah 22 ayat 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan rizki di langit itu diturunkan ke bumi. Diciptakan segala hal yang ada di muka bumi itu untuk kalian. Quran surah kedua ayat 29. Dia ciptakan, Allah ciptakan semua yang ada di bumi untuk kalian, diturunkan dari langit ke bumi. Hujan turun, tumbuhkan tanah yang kemudian menjadi gembur, Masya Allah subur, pohonan tumbuh, ada buah-buahan macam-macam, ada nanam padi, ada yang di balik bumi, ada emas, ada perak, ada tembaga, Anda kerja, ada minyak di situ, jadilah seperti sekarang ini. Baik, jadi pertama, jangan ada alasan kalau Anda tinggal di bumi tidak mendapatkan rezeki. Kata Allah, saya turunkan rezekinya ke bumi. Ulangi, rezekinya di mana? Langit. Kita sekarang di mana? Bumi. Bukan, kita sekarang di Bali, di sini lagi, gitu kan? Awas, fokus, hati-hati. Men sana in corpore sano. Ustaz nerangin ke sana, Anda mikir ke sono, gitu kan? Ini daerahnya apa? Jimbaran, Masya Allah, Jimbaran. Anda tinggal, Pak Getut tinggal di Jimbaran. Rizkinya ada di Kuta. Baik, apa mungkin Anda tinggal di Jimbaran, rizki di Kuta? Rizki, gitu kan? Rizkinya nunggu-nunggu. Maka apa yang harus dilakukan? Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei manusia, ayo bergerak. Kerja, ikhtiar. Berangkat dari Jimbaran, jemput rezekinya, kerja. Ini rumus yang pertama. Mimma fil ardi, silakan pilih yang ada di bumi. Gak usah harus semua dikuasai. Kata Quran jangan serakah, semua ingin digali. Mimma, sebagian yang Anda kuasai. Makanya rumus kerja itu, Anda punya bakat apa, keterampilan apa, dari situ kembangkan. Gak harus semua dikuasai. Anda mau jadi apa? Anda mau jadi pilot, Anda mau jadi ini, jadi itu. Masya Allah, semua diborong oleh Anda kan? Anda repot sendiri. Ini ambil poin ini. Satu, dengan cara yang legal, halalan, thayyibah, dan ambil yang terbaik. Cuma ini masih rumus umum. Kata Quran, kalau Anda pengen dapat rezeki harus ada ikhtiar, kerja, usaha, tidak ditunggu. Jadi kalau Anda cuma diam saja, walaupun ada di masjid berdoa, nggak bisa turun.
Ada renovasi masjid, kubahnya belum siap misalnya. Tiba-tiba Anda berdoa, ya Allah, mohon ya Allah, bismillah, ya Allahu Akbar, kubah berang turun dari langit. Ya bangkrut, tukang cor bangkrut, tukang dinding bangkrut, dan sebagainya. Nggak bisa, Anda harus usaha. Nah, di sini hikmah kehidupan mengatakan, hukum dunianya, sunnatullah mengatakan, ingin rezeki, kerja. Tapi jangankan muslim, karena bahasanya nas. Ya ayuhan nas, nas itu manusia. Jadi jangankan Anda yang muslim, non-muslim pun kalau ingin silahkan kerja. Ini terbuka peluangnya. Non-muslim kerja, dia kaya. Anda kerja, Anda kaya. Kalau Anda kekurangan rezeki, bukan Allah nggak kasih, karena Anda nggak ikhtiar. Jadi kalau ada non-muslim kaya, Anda jangan berkeluh kesah. Ya Allah, dia nggak sholat, kenapa kaya? Anda kerja nggak? Anda ikhtiar nggak, kan? Nah, tapi yang paling menarik, ya Allah, saya kerja, dia kerja. Saya beriman, dia tidak. Apa ada kekhususan? Quran surah kedua ayat 172. Posisi pindah ke sebelah kiri, ke atas. Sekarang perhatikan. Anda bisa terapkan ini, rezeki datang dengan mudah. Tapi Anda tidak terapkan ini, walaupun nama Anda Pak Rizki, Anda nggak akan dapat. Lihat sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang pindah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Yang tadi nas manusia, sekarang alladzina amanu, yang punya iman. Kalau sudah punya iman, berarti maaf, muslim atau umum? Ini hanya berlaku bagi muslim saja. Sekarang perhatikan kaidahnya. Yang tadi, silahkan kerja, halalan, thayyibah. Yang ini, lihat rumusnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pertama, halalnya dibuang. Kedua, thayyibnya dijamakkan, jadi thayyibat. Ketiga, ditambah dengan kalimat ma razaqnakum. Kami yang siapkan, bukan kamu yang capek mencari. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah ada iman dalam dirinya. Kulu min thayyibati. Pertama, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal dibuang saat orang beriman mencari rezeki? Bukan nggak perlu cari yang tidak halal, bukan. Kalimat halal dibuang karena orang beriman itu, imannya akan otomatis membimbing kepada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman mencari yang haram, itu mustahil. Kalau ada orang beriman kepada Allah, lantas dia bekerja mencari yang haram, ada masalah dalam imannya. Ada yang keliru. Jadi kalau seseorang sudah bekerja dengan imannya, dia nggak pernah terpikir yang haram, dia ingin berubah, ingin ganti pada yang halal, apa yang terjadi? Ini, thayyib, bentuknya tunggal, untuk nas, umum. Kalau tunggal itu, satu atau dua? Satu, sedikit atau banyak? Perhatikan ya, perhatikan, ini poin yang paling penting. Orang tidak beriman, mencari rezeki, walaupun dapatnya banyak, kelihatannya akan sedikit aja. Kurang lagi, karena nggak ada dorongan iman dalam dirinya. Tapi yang ini, yang setelah ada iman dalam jiwanya, Masya Allah. Lihat kalimatnya. Ma razaqnakum. Kalau dia mencari rezeki dengan iman, kami yang akan siapkan rezekinya. Dia cuma bergerak sedikit, rezekinya datang. Dan thayyibat, bentuknya jama'. Allah berikan lebih banyak daripada itu. Berkahnya turun lebih banyak. Kelihatannya sedikit, cuman berkahnya banyak. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Allah tidak pernah menciptakan manusia miskin. Anda nggak usah takut. Saya mau tanya begini, sebentar. Ini barangkali yang terakhir saya jawab ya, karena waktunya agak bergerak. Teman-teman, apa lawannya hidup? Lawannya tertawa? Nangis. Lawannya kaya? Miskin, baik ya. Sekarang cek jawaban Quran. Saya nggak perlu jawab jawaban Quran. Quran surah 53. Ayat 43. Quran surah 53 An-Najm ayat 43, 44 dan 48. 43, 44, 48. Sekarang perhatikan. Tadi apa lawannya hidup? Mati. Yuk kita cek. Wa annahu amata wa ahya, dan dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Anda benar di sini. Ayat 44, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dialah Allah yang menjadikan Anda tertawa dan menangis. Anda benar di sini. Ya. Dan dialah Allah yang menjadikan Anda menangis dan tertawa, kan? Baik, teruskan. Ayat 48 sekarang, bukan. Baca. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Tadi apa lawan kaya? Sekarang lihat, dan dialah Allah yang telah menjadikan Anda kaya dan cukup. Gak ada miskin, cukup. Jadi sebetulnya ketika Allah menciptakan kita, rezeki kita cukup, gak ada yang miskin. Yang menjadikan Anda miskin itu perasaan Anda yang tidak pernah cukup.
Selalu ingin, karena banyak keinginan nggak pernah cukup. Padahal yang diinginkan belum tentu Anda butuhkan. Tapi saking sayangnya Allah, saat Anda merasa miskin pun, Allah berikan zakat. Quran surah 9 ayat 60, supaya keluar dari kemiskinan. Bukan supaya terus dalam kemiskinan. Kurang itu berikan infak. Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Anda masih merasa miskin, kasih sedekah juga supaya keluar dari kemiskinan. Anda dikasih zakat, masih miskin. Kasih infak, masih miskin. Kasih sedekah, miskin juga. Anda perlu dikasih apa lagi? Baik ya. Nah, jadi poinnya pertama, jangan takut ya. Apalagi ketika seseorang sudah mau bergerak kepada sesuatu yang baik, itu rezekinya akan lebih cepat dan diberikan kemudahan. Yang paling hebat, Quran surah 7 ayat 96. Ini yang terakhir. Pertama nas, kedua iman, ketiga walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah satu penduduk negeri beriman kepada Allah dan meningkatkan takwanya. Ini poinnya, plus takwa. Masih ingat tadi bentuk takwa? Ibadah ritual, ada sholatnya, termasuk tahajudnya, duhanya, syuruknya. Masya Allah, Anda berangkat kerja, begitu waktu duha, Anda baca, kemudian Anda tunaikan sholat duha. Malamnya Anda tahajud. Di jalan daripada ngobrol, mendingan misalnya Anda dengarkan murotal Quran. Masya Allah, kalau bisa seperti itu, lihat kalimat Qurannya. Tadi rizki ada di mana, masih ingat? Langit, kita tinggal di mana? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau ada orang bisa seperti ini, kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Kalau semua pintu berkah dibuka oleh Allah, maka Masya Allah, Anda bergerak sedikit pun bahkan tidak mencari, rezeki bisa datang. Musim durian, orang lain beli durian, Anda malah duriannya datang ke rumah. Bro, duriannya sudah datang bro. Masya Allah, saya dengar berapa kali kalimat itu di mobil tuh. Ya, bro, ya, Masya Allah. Teman, ini sudah datang nih duriannya jadi. Masya Allah, enak sekali. Kami punya teman di Libya, dia merangkat, dia bawa 50 US, 50 dolar, 5 tahun awet. 5 tahun. Dan luar biasa, dan berbakti pada orang tua. Ya, musim panas, orang lain liburan, dia kerja supaya ibunya bisa haji. Apa yang terjadi? Begitu pulang ke Indonesia, teman kami orang Bukit Tinggi, itu Masya Allah, uang 50 dolar utuh, ibunya haji, begitu pulang dimuliakan oleh Allah. Dia langsung dicari oleh pimpinan redaksi syariah, diposisikan tinggi, langsung menikah, dan luar biasa. Indah, sampai sekarang sejahtera. Sampai sekarang sejahtera. Dan saya kawannya, pulang gak bawa apa-apa, datang gak bawa apa-apa. Dia 50 dolar, saya gak punya apa-apa. Alhamdulillah, begitu pulang Allah berikan kecukupan. Dan insya Allah gitu ya, insya Allah. Gak ada yang sulit di muka bumi ini.